Nah, apa yang bisa dikatakan tentang apa yang terjadi sekarang dalam proyek ini? Kami berada di tahap yang menarik. Semua tahu bahwa sekarang ini adalah tahap memperoleh izin operasional. Dan badan pengawas kami terjun ke dalam pertarungan terakhir di tingkat ini. Pada tahap-tahap input, output, eksploitasi, dan penyelesaian dengan segala upaya mereka. Solusi arsitektur dan perencanaan, tetapi di tempat-tempat di mana mereka bisa secara aktif menghambat dengan biaya minimal, dengan kata lain, menggunakan sumber daya administratif. Dan dengan demikian, pada tahap ini kami sudah berhenti mengambil posisi liberal, berhenti bernegosiasi dengan cara normal, mulai bekerja dengan fakta-fakta konkret di tangan dan dengan demikian mengambil tindakan-tindakan lain yang lebih tegas. Saat ini kami sedang mengumpulkan informasi dan menyusun paket dokumen yang secara langsung menunjukkan pelanggaran berat berulang kali terhadap undang-undang yang berlaku oleh pejabat-pejabat yang kewenangannya mencakup antara lain penerbitan izin operasional untuk vod v eksploitasiu. Salah satu alasan penolakan penerbitan izin adalah bahwa alamat linear kami, objek-objek linear, ini tidak disediakan alamat yang sesuai. Dan kami tidak mencantumkannya dalam dokumen. Oleh karena itu, kami menghubungi mereka yang memberikan alamat untuk jaringan teknik kami yang merupakan objek linear. Dan kami menerima banyak dokumen untuk setiap objek linear ini, surat-surat balasan ini, untuk kabel, untuk saluran pembuangan, untuk pasokan air, untuk drainase hujan, untuk semua jaringan teknik ini, kami menerima keputusan penolakan pemberian alamat objek atau pembatalan alamat, yaitu keputusan resmi bahwa objek-objek kami tidak diberi alamat sama sekali. Mereka sudah 3 kali menolak kami atas dasar ini bahwa kami tidak mencantumkan alamat objek linear. Muncul pertanyaan, teman-teman, kalian mengerti bahwa dokumen-dokumen ini adalah dasar untuk mengajukan ke kejaksaan karena berulang kali melalui konspirasi awal oleh sekelompok orang telah dilakukan tindakan yang ditujukan untuk mengajukan persyaratan kepada kami yang melebihi persyaratan yang cukup dan diperlukan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Ini adalah kompetensi kejaksaan. Bahkan ini dilakukan berulang kali, sudah tidak kurang dari 2 kali, 3 kali. Dan terdokumentasi? Dan terdokumentasi, semua sudah kami kumpulkan. Banyak tindakan ceroboh, sangat ceroboh. Mereka mengira semuanya akan seperti dulu, tapi mereka tidak mengerti bahwa pada tahap tertentu kami bisa bersikap liberal. Namun mereka lengah dan memberikan dokumen yang kami butuhkan untuk berbicara dengan mereka dari posisi yang berbeda, baik dari segi hukum maupun dari segi institusi-institusi yang wajib mengawasi, dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa hukum-hukum tersebut dipatuhi dengan benar. Namun bersamaan dengan pekerjaan administratif ini, kami melakukan pekerjaan yang sangat serius dalam penyempurnaan teknologi dan perlengkapan proses-proses tersebut. Karena yang utama sudah selesai, tapi ternyata ada detail-detail seperti memastikan tidak ada serpihan di lubang-lubang. Apa yang dibutuhkan? Pencucian ultrasonik. Baik. Mesinnya ada, tapi air harus diganti secara berkala. Produk limbah harus dibuang dengan benar, karena air digunakan untuk pencucian dan semuanya harus dinetralkan sebelum dialirkan dengan benar. Semua ini harus dipasang, plus ruangan seperti di foundry. Cetakan untuk pengecoran rotor sudah datang, kami harus melakukan modifikasi untuk mendapatkan hasil yang lebih wajar, karena saat memasang paket-paket pertama, aluminium bahkan merembes di antara pelat-pelat. Sekarang ukurannya sudah diperbaiki, semuanya dikemas dan ditekan dengan baik. Jadi fenomena itu tidak terjadi lagi, paket ditekan lebih kuat
Sekarang kami sedang mengoptimalkan suhu injeksi aluminium dalam kondisi hampir kristalisasi untuk meminimalkan pengaruh gas dan mencegah pembentukan porositas gas. Itulah yang sedang kami kerjakan saat ini dalam proses produksi. Dan pada dasarnya pengecoran rotor sudah lebih berkualitas, masanya lebih tinggi, bahkan dibanding sampel pertama yang kami buat dengan cetakan kokil, ketika dituang lebih banyak, massa yang dihasilkan lebih besar. Dan sekarang kami sedang membuat peralatan untuk dapat melakukan kontrol teknis terhadap kualitas pengecoran karena setelah pengecoran rotor harus didinginkan, sebelum itu mereka diperiksa secara visual. Jika ada cacat eksternal yang terlihat, mereka dipisahkan untuk kemudian diperiksa ulang dan melihat apa yang harus dilakukan selanjutnya. Yang lainnya didinginkan, ditimbang, karena penyimpangan lebih dari 2 gram tidak dapat diterima. Setelah itu, rotor-rotor ini harus diuji. Bagaimana caranya? Menggunakan stator khusus, di mana rotor ditempatkan dengan celah udara, ketika rotor belum diproses. Dan kami mengukur putaran yang dikembangkannya, dan arus apa yang dikonsumsi oleh belitan stator uji pada saat itu, untuk menentukan kondisi batang-batang rotor dengan akurat. Karena alat-alat seperti sinar X dan lainnya tidak memberikan hasil seperti itu. Tentu saja bisa menggunakan sinar X, tetapi logamnya sangat padat, oleh karena itu volumenya besar, sehingga diperlukan radiasi yang signifikan. Dan kami tidak ingin melakukan itu. Oleh karena itu kami menerapkan cara yang lebih ramah. Tetapi semua ini harus dibuat karena tidak ada yang seperti ini dan tidak ada tempat untuk membelinya. Karena ini khusus untuk tugas kami, untuk rotor kami, memesan dari luar mahal. Lebih cepat membuat sendiri dan lebih murah. Terlebih lagi, sekarang material ekstrusi untuk casing motor telah datang kepada kami. Oleh karena itu, kami sekarang melanjutkan pekerjaan tidak hanya pada motor tanpa casing, tetapi juga pada motor dengan casing. Dan tentu saja membuat stand pengujian. Juga stand pengujian serupa sedang dibuat untuk stator ketika rotor dipasang tetap dan kami menjalankannya di stator yang diperiksa. Sama halnya sekarang harus membuat peralatan untuk menarik, memasang, melilitkan ke dalam paket stator 305 kolok. Bukan lagi secara manual, karena jika membuat dalam jumlah besar secara manual itu bukan pilihan. Karena ketika pada angle grinder kami melilit seksi, langsung memasang 8 sekaligus. Dililit, dikumpulkan pada peralatan, dipasang, ditekan. Ya, mudah, tetapi ketika harus 96 coil, di sana 24, sedangkan di sini 96 coil, membuat dengan tangan itu bukan pilihan. Apakah telah dilakukan pengujian motor terintegrasi dengan catu daya dari baterai akumulator? Jika ya, untuk tegangan berapa drive ini dirancang? Tegangan berapa yang diperlukan? Anda tahu kami bisa memasang 4 lilitan dalam seksi, bisa 40, bisa 300 lilitan, dan tegangan tergantung pada jumlah lilitan tersebut. Jadi dengan inti besi yang sama, kami dapat membuat untuk tegangan apapun yang diinginkan pelanggan. Ini sama sekali bukan masalah. Memilih penampang kawat, menghitung, merancang itu pekerjaan mudah, percayalah.